Insert season saya ngerasa dejavu banget loh ini. 1 juta penonton, boleh tepuk tangan dong, keren. Anda pasti sudah tak asing dengan host kenamaan Indra Herlambang. Berkarir sebagai host televisi sejak 2003 silam, kemampuannya memandu acara sudah tak perlu diragukan lagi. Dirinya yang ceria dan kocak selalu menghibur penonton. Kini Indra Herlambang mulai dikenal sebagai host untuk berbagai acara Korea, seperti fan meeting idol dan aktor kenamaan negeri ginseng. Berbagai acara Korea telah dipandunya, di antaranya fan meeting Lisa Blackpink, D.O. EXO, Mingyu dan Wonwoo 17, Yuna SNSD, aktor Lee Min Ho, Park Bo Gum, hingga Kim Son Ho. Kemampuannya yang selalu bisa menghidupkan suasana membuat ia menjadi langganan host idol K-pop maupun K-drama. Nah, bagaimana ya kisah keseruan Indra Herlambang memandu berbagai acara Korea? Kita simak yuk obrolannya. Emang ya, kalau totalitas itu nggak main-main dan tidak mengenal usia, di usianya tidak lagi muda. Oke, langsung aja deh warna Indra Herlambang. Pan! Annyeonghaseyo. Apalagi bisa? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요. ya, 저는 Indra입니다. 저는 Tiffany입니다. Udah lancar. masih belajar pelan-pelan. Ini berapa persen dari rumah diboyong ke sini? Mau jualan atau gimana? Ini tuh baru dikit banget, Pan. Karena akhir-akhir ini ya, aku tuh lagi kegilaan banget untuk ngumpulin merchandise. Dari mulai album, pernak-pernik gini, sampai hal-hal yang sepertinya tuh, ngapain ya aku beli kayak kipas raksasa ini ya kan? Tiba-tiba aku punya gitu, kayak seneng aja. Dan kayaknya sih udah satu kamar tuh udah penuh deh. Jadi sebenarnya kesini tuh Mas Indra ya bawa paper bag gitu gede. Kirain aku pada cuma bilang enggak, maksimal 10 barang aja. Buset, yang dia bawa banyak bener. Bingung soalnya, kayak kan Pani bilang kan bahwa yang paling berkesan. Waduh, yang paling berkesan banyak sekali sepanjang perjalanan jadi K-popers ini gitu. Bukan jadi K-popers doang, tapi juga MC di setiap artis-artis Korea mampir yang bikin iri se-Indonesia. Amin. Sama Park Bo Gum itu ayang aku. Gak bisa. Baik banget loh Park Bo Gum itu. Oh, iya? Dia tuh salah satu aktor yang juga MC kan, Iya. kebetulan. Jadi sepertinya dia sangat paham bahwa menjadi MC itu sesuatu pekerjaan yang nggak mudah. Kebayang nggak? Sebelum naik panggung, tiba-tiba dia manggil aku. Manajemennya sih yang bilang, Boga mau ketemu gitu kan. Oke, ada apa nih? Kirain mau briefing, karena briefing udah sebelumnya kan dengan timnya. Ternyata Park Bo Gum di belakang panggung ngasih aku, ya biar surprise aku masukin dulu. Oh no, aku gak bisa lihat itu. Ketemu di belakang panggung, terus dengan sangat sopan dia memperkenalkan diri, kemudian ngasih ini, ya kan? Aku bingung dong, oh apa nih? Ya udah deh, benar-benar cuma ngasih, terus thank you so much, see you on stage, terus kita mulai acara. Jadi aku nggak sempat lihat kan, begitu selesai acara, aku lihat isinya adalah postcard. Postcardnya dia yang ditulis tangan, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuh Indra Herlambang, Park Bo Gum tanda tangan. Wah, lebih takjub lagi Pan, karena dia melakukan ini ke setiap negara yang dia kunjungi. Oh iya? Ya, jadi buat misalnya ke Thailand ya dia nulis dengan bahasa Thailand untuk MC-nya. Ini dikasih ke semua MC di setiap negara. Nggak bisa waktu itu MC-nya aku aja. Aku ngebayarinnya nggak mahal kok. Jadi aku pas terima tuh kayak wah dia super baik, super nice banget orangnya. Makanya salah satu yang wah aku simpen sekali sih jadi harta yang berharga. Tapi Mas Indra, dari kapan sih sebenarnya suka dengan kekoreaan ini? Sebenarnya awalnya tuh di 2009. Dan awal mulanya aku benci banget Pan. Benci kayak apa kalau ini melihat lagu atau drakor atau semuanya, terutama buat musik sih, karena aku suka banget nonton MTV pada saat itu. Kemudian kan banyak kan video-video klip dari seluruh dunia. Nggak tahu kenapa pada saat itu lagi sering banget karena mulai ada wave of K-pop ya, jadi diputar terus kan. Terus aku ngeliatin, terutama boyband-boybandnya terus kayak geli gitu, nih apaan sih nih?
cowok-cowok, hey, petakilan banget ya. Nari-nari gitu kan. Apa sih nih? Matiin. Itulah ya, emang kita nggak boleh terlalu benci sama sesuatu. Kena karma kayaknya, Van. Di tahun berapa kena karmanya? 2009 itu, karena tiba-tiba adalah nih satu girl group namanya Brown Eyed Girls. Terus ngeluarin satu single judulnya Abracadabra. Video musiknya bagus banget, terus aku kayak, bentar. Waktu itu nyalain TV nggak pakai volume, jadi aku nggak dengar ini lagunya apa nih, ya kan? Cuman Nggak lihat tahu. visualnya doang. Lihat visualnya, kok keren banget ya apa nih? Begitu nyalain, lah lagu Korea, oke, ih kok keren banget. Dengerin, beli albumnya, ternyata langsung ya udah, wah ketulah nih aku, udah jadi ngefans banget. Sampai awal mulanya itu aku suka banget sama Super Junior. Oke. Sesuai usia. sesuai generasi. Itu tuh benar-benar sampai ngejar konser mereka ke Thailand, ke Singapura. Itu konser K-pop pertama berarti? Pertama kali aku nonton konser tuh itu, Super Junior. Super Junior. Oke. Abis itu sampai sekarang udah berapa konser? Waduh, kalau konser sih udah cukup banyak ya kayaknya ya. Lumayan sering sih nonton konser karena setiap ada kesempatan buat nonton konser K-pop itu aku pasti akan usahain banget tuh. J-Hope nonton, Blackpink nonton, 21 nonton, siapa lagi? Seventeen aku nonton juga. Sampai kemarin kan tumpengan tuh. Itu bisa tumpengan ngapain Mas Indra? Tiba-tiba di repost sama S-Coups ya. Jadi pada saat itu S-Coups sama Mingyu itu lagi ngeluarin single baru, album baru nih ceritanya. Adalah dance challenge-nya. Terus dia lagi rajin banget nge-repost orang-orang yang ngedance itu kan. Karena aku emang suka Seventeen ya, aku bilang, aduh ini seru nih ngajak temen lah. Itu juga benar-benar bikin videonya itu di studio insert. Oh, dan spontan aja? Spontan aja udah, ya kita janjian yuk, latihan bentar, terus ajarin dong gini. Oke, kita ngedance gitu. Terus waktu itu kayak berharap gitu kan, aduh kira-kira kita di-repost gak ya? Kayaknya nggak mungkin deh, karena itu udah telat banget aku postingnya. Ya udahlah, aku posting, tiba-tiba Karat-karat tuh pada bilang gitu, Kak semoga di-repost. Terus mereka tahu-tahu semuanya nge-tag S-Coups sama Mingyu gitu kayak, you have to see this, Akhirnya banyak banget ya, kayak ribuan gitu Van. Ngasih tahu itu, tapi kayaknya aku pikir, udahlah udah lewat juga nih, udah nggak nge-repost lagi dia. Terus di satu Jumat yang sangat luar biasa itu. Jumat berkah ya? Jumat berkah. Habis Jumatan tiba-tiba kenapa HP rame banget nih. Pas dilihat semua pada bilang, Kak, lo di-repost sama S-Coups. Kebayang nggak rasanya? Di Instagram pribadinya dia, kalau kita klik story, yang keluar pertama, muka gue! Wow! Gue bangga banget tuh. Wah gila sih, rame banget. Karena emang dia lagi nggak nge-post apapun. Tiba-tiba hari itu nge-repost muka gue, Pan. Wah itu sih langsung rame banget. Dan waktu itu kan kita bercandaan gitu ya sama followers gitu pada bilang, Kak pokoknya kalau sampai di-repost, lo tumpengan ya. Nggak bisa nih, lo harus rayain gitu. Iya oke. Karena aku pikir nggak bakal juga di-repost. Ternyata bener kan kejadian. Ya sudahlah tumpengan aku. Tuh nasi kuning nyampe nggak ke dia tuh? Sudah dicipin tuh nasi kuning. Kita cuma kirimin videonya aja ke sana ya. Tapi itu seru sih, akhirnya beneran tumpengan di studio sama teman-teman. Tumpengan, bikin giveaway gitu. Tapi rezeki Indra Herlambang tuh sekarang ya memang Hallyu ya. Maksudnya girl K-pop atau boy band K-pop, artis Korea. Aduh, terakhir siapa, Mas? Terakhir itu aku ketemu sama Ailit, sama Enhypen, sama Suho. Memang mereka kalau kita lihat dari ininya Mas Indra ya, seramah itu. Mereka seramah itu, tapi memang kalau dari manajemennya tuh cukup banyak batasan Strict ya. Strict banget nih, kayak misalnya kita tuh sebenarnya tidak diperbolehkan untuk ada kontak fisik. As in kita salamin duluan, meluk apalagi itu tuh kayak udah nggak boleh tuh sebenarnya. Ada ya peraturan tidak tertulis lah. Cuma untungnya nggak tahu kenapa ya, sering banget aku dipeluk sama mereka loh. Kayak bener-bener Lisa Blackpink meluk gue. Aku bisa jadi Suho, manajer. Kyungsu dari EXO, terus siapa lagi? Kim Sono, Chanyeol, Bogum. Itu banyak yang tiba-tiba mereka mungkin karena udah Dan nyaman. apa yang terjadi di panggung itu ya Kan udah di luar harus batasan deket. kita ya. Jadi kayak ya udah tiba-tiba dia datang dan meluk, masa kita cuekin kan nggak mungkin. iya rezeki. Peluk lagi lah. Ayo. Lisa Blackpink mau meluk, ayo sini. Gitu kan kita ya. Aduh bener-bener itu lutut lemes sih langsung kayak yang wah. Ini Tapi idola tetap gue. harus profesional ya kan. Kita udah deg-degan itu di dalam padahal. Asli Ban, dan alhamdulillah banget ya kayaknya ini tuh
bener-bener berkah sekali sih, karena nggak pernah nyangka bahwa punya pekerjaan yang sesuai sama hobi itu kan rasanya jadi luar biasa ya. Iya, Untuk persiapan kita misalnya riset buat satu acara, kan kita harus nonton semua filmnya, misalnya dia adalah aktor, kalau misalnya dia adalah penyanyi ya kita kenalin Dengerin lagunya. membernya, kita dengerin lagunya, kita lihat semua interviewnya, kita riset sedalam-dalamnya sebelum MC. Kalau kita nggak suka kan kerasanya kayak beban dan berat banget ya, tapi karena aku emang seneng jadi nggak berasa kayak kerja gitu. Tapi biasnya siapa sih Indra Herlambang? Biasnya banyak banget ya, di setiap grup pasti ada. Oke, Seventeen tuh aku Wonu, karena mirip kan ya. Wow, tau nggak sih? Ini, aduh mana ya kacamatanya? Oh, kacamata Coba itu. kacamata Itu niat banget dikeluarin. kacamata. Mana kacamata? Kacamata Wonu. Sebentar. Panik. Coba. Wih. Mahal nih gue. Sampai gemeter kan? Gimana? Saking sukanya sama Wonu ya. Aku tahu Wonu pakai kacamata merek ini dengan bentuk seperti ini, dan aku beli yang sama persis sama yang dia punya. Coba kalau dipakai apakah akan mirip? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berubah tentunya. Sama aja begini aja ya. Ini kacamata Wonu guys. Ini aku cari bener-bener dapet loh kacamata Wonu ini. Iya. Dan blur ini karena nggak ada minnya. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Mohon maaf balik ke kacamata saya sendiri ya. Ini Wonu aku suka banget. Kalau dari EXO tuh aku suka Kyungsu. Dio suka banget, makanya ini Dio. Waktu itu sempat juga pas dia lagi ada fan meeting di Indonesia, 3 show berturut-turut aku yang MC-in. Jadi ketemu selama 3 hari kurang lebih ya. Terus kalau, siapa lagi ya? Kalau dari Seventeen udah, Treasure aku suka Jaehyuk sama Jungwon. ENHYPEN aku suka Jake. Jadi macam-macam sih. Suju aku suka Siwon, ya gitu-gitulah. Mirip sih ya sama Siwon. Mudaan aku, enggak deh, mudaan dia lah jauh ya. Nggak, Cuma tapi gitu. dari semua barang-barang gitu yang paling susah dapetin apa? Oke. Ini kan beli kan? Nah itu dia, alhamdulillahnya banget ya, aku tuh sering banget dikasih hadiah sama fandom-fandomnya, kayak misalnya Kalau ini. rumahnya udah nggak muat, boleh promo aku. ini bonekanya Kim Sono Horangi ya. Ini dikasih sama fansnya bonekanya. Waktu itu dikasih bonekanya aja. Terus tiba-tiba ada satu Sonohada lain ya. Itu ngirimin, dia ngerajutin bajunya. Oh iya? Buat boneka ini. Terus dikirimin ke aku, Kak. Ini aku ngerajut sendiri. Biar bonekanya nggak kedinginan. Pakai ya gitu. Aduh. Jadi ini dari fans. Terus berarti bisa dong yang kayak waktu itu yang viral yang Sono yang gitu ya? Udah bikin. No. Kim Sono. Ini juga dikirim fans nih. Dia menggambar aku sama Kim Sono. Itu Sono juga salah satu yang kayaknya nggak akan aku lupain. Itu photo cards? Baik banget. Nah ini photo cards. Nah itu gambar apa tuh ini belakang? Kalau photo cards tuh kita kalau beli album atau merchandise suka dapetin si photo card ini kan. Dan randomly kita dapetin. Ini tuh kalau nanti itu dijual tuh harganya bisa luar biasa loh. Oh, ini apalagi investasi. Apalagi yang jarang-jarang gitu. Nah, ini tuh beberapa yang aku punya. Kyungsu, banyak banget Kyungsunya. Ini kok Kyungsu lagi. Kyungsu, masih Kyungsu lagi. Nah, ini mulai Wonu. Ini Treasure, Jaehyuk, Jungwon. Terus ada lagi Vernon, Seventeen, banyak banget. Mingyu juga ada di sini. Tuh semuanya lengkap lah, Hoshi dan teman-teman semua. Ini Treasure semua. Ini EXO, terus ada Suju, macam-macam deh. Itu belakang tuh gambar apa tuh? Bukan Mas? Itu. Ini. Ini juga ceritanya lucu banget sih. Itu Indra Herlambang? Iya. Bentar ya, aku beresin dulu. Wait, ini ribet banget ya saya sepertinya. Jadi, pas acara ketemu sama Suho. Nah, ada games ya kan? Di gamesnya itu adalah dia disuruh ngegambar macam-macam nih. Dia ngegambar hewan, dia ngegambar bajai, dia ngegambar Monas. Terus pertanyaan terakhir adalah suruh gambar MC-nya. Jadi aku. Oke, Suho, sekarang silahkan gambar MC. Ngegambarlah dia. Udah selesai gambar, mirip banget kan ya, luar biasa ya, lihat dong. Terus aku pikir ya udahlah, udah selesai aja gitu kan, namanya juga cuma games ya. Pun si buku gambar itu akan diambil lagi kan sama timnya dia. Ternyata yang dilakukan sama Suho, sama dia ditanda tangan, dikasih tanggal, terus dikasih ke aku.
Langsung dalam Ini langsung aku kan? laminating, ini belum rapi, nanti mau dilaminating ulang dan mau aku pajang di ruang tamu. Wow. Karena kebayang nggak sih Van, digambarin Iya. tanda tangan, wah gokil sih ini kayak, Rezekinya Suho loh, EXO loh, dari EXO loh. Terus udah mulai yang suka aneh-aneh gitu ya, beli yang nggak penting. Nih bayangkan, aku beli itu apa sih? buku tulis 21. Buku tulis. Buku tulis yang nggak pernah dibuka sampai Yang sekarang. kemarin pas konser. Enggak, ini udah aku beli di 2010. Ada kayak budget khusus gitu mungkin tiap bulan atau kayak semaunya aja. Nah, dulu di awal-awal itu kan harganya kan nggak murah juga ya gitu. Jadi harus nabung dulu gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah kayak misalnya lagi ada event gitu. Wah, dapat honor nih. Langsung aku sisihkan berapa persen dari situ untuk belanja dulu. Sama kayak harga Red MC Indra Herlambang ya. Makin kesini dia makin melambung soalnya Aduh, ya. amin ya. Amin, Soalnya kan alhamdulillah juga pertama MC untuk fan meeting itu di 2010, Van. Udah mulai di 2010 Oh, udah sebenarnya. 2010 ya? Jadi total berapa tuh? Udah berapa banyak? Lebih dari 50 deh kayaknya. Lebih dari 50 Astaga. event. Yang pertama tuh Kimbom. Oh iya? Pas dia lagi ngehits banget sama Boys Before Flower itu. Iya, pertama kali banget nge-MC aku masih bingung. Ini apa sih fan meeting? Ngapain nih konsepnya apa? Terus dia mau ngapain? Gue harus ngapain sebagai MC? Itu pertama kali banget. Dan setelah itu kayak, oh seru ya ternyata. Akhirnya jadi langganan deh. Ada lagi nggak artis siapa gitu yang kepengen banget tapi belum, mungkin dia belum mampir ke sini Oh, gitu. yang belum tercapai. Gong Yu ya, belum. Ya kalau itu ajak dong. Kamu mulai terbaca ya seleranya. Makin Yang tua. dewasa-dewasa ya. Iya betul. Yang matang ya. Yang matang. Tolong kalau Gong Yu iya sih. Wah kalau Gong Yu Iya sih, kan? Iya kan? bawain baju Indra Herlambang juga nggak apa-apa deh. Gong Yu yang belum tercapai. Kemudian ada beberapa kayak Hearts to Hearts pengen banget ketemu sama mereka karena lucu, itu juga iya, belum iya. sempat ketemu. Ya semoga deh suatu saat nanti ya bisa tercapai. Tapi suka mikir gak sih Mas, gila umur segini masih aja saingannya sama anakku loh ini. Tapi Bener loh. Justru itu mungkin yang aku pikir adalah obat awet mudanya, Pan. Karena bener-bener sekarang tuh temen aku banyak banget yang dari Gen Z, anak-anak SMP, anak-anak SMA, ketemu gitu ya, terus langsung ngobrolin masalah K-pop. Kan jadi ngerasa satu frekuensi ya. Jadinya tuh berasa muda terus gitu, karena sama teman-teman ini kocak banget, umur 15 tahun, 16 tahun, mereka ketemu manggilnya masih Kak loh. Padahal harusnya manggilnya Eyang. Eyang. Dia manggilnya Kak Indra kemarin ketemu sama Enhypen gimana, terus kita ngobrol gitu. Itu seneng banget rasanya, jadi kayak punya teman-teman baru dari generasi yang berbeda. Tapi kalau totalitas, oke totalitas merchandise gitu ya, terus ya udahlah ya. Tapi dengan adanya si rejeki ini yang selalu diminta untuk jadi MC, artis-artis datang ke Indonesia gitu ya. Apakah ada totalitas lain yang Indra Herlambang lakukan gitu ya? Untuk dunia Korea ini Iya. ya. Salah satunya sih dance cover ya. Itu tuh kayak, oh Tuhan. Tapi itu emang belajar dance K-pop? Iya. Belajar sendiri. Kalau ada yang lumayan bisa dikuasai karena gerakannya lumayan gampang, ya aku biasanya ngulik sendiri. Bener-bener ngulik aja seharian gitu. Akhirnya apal tuh koreonya. Tapi untuk yang sulit banget, aku hire koreografer. Iya beneran. Niat banget. Niat banget, Pan. Karena yang pernah aku alami ya, ketika si penyanyi ini melihat bahwa aku apal koreonya, mereka tuh langsung seneng. Mereka ngerasa, wah, oh lo ngapalin ya gitu ya dong. Maksudnya kita pasti akan Belajar bahasa mendapatkan- Korea? Belajar bahasa Korea sedang berusaha, sulit Susah sekali. ya. Tapi nggak apa-apa, Aku itu, pelan-pelan ya. Nyampe di Pelan-pelan. Annyeonghaseyo kan? Sampai situ. Sampai situ. Aduh, set, udah. Ngitung cuma 1, 2, 3 selesai ya kan, nggak apa-apa. Ya pelan-pelan aja. Jadi ini hobi atau obsesi aku bilang? Iya juga ya, agak tipis ya Jadi bedanya mikir ya. ya. Kalau udah sampai belanjaannya berkardus-kardus tuh udah obsesi ya sebenarnya. Tapi kayaknya masih hobi sih. Masih hobi ya? Masih hobi karena aku juga tahu batasan-batasannya gitu loh, Van. Kayak misalnya ada konser Korea yang bener-bener aku suka banget, tapi di saat bersamaan pekerjaan lain hadir.
Ya itu aku kan tetap profesional untuk bilang, aduh nggak nonton dulu deh gitu. Nggak maksain juga gitu loh, Van. Dan itu yang bikin lebih seneng lagi adalah kayaknya karena teman-teman fandom nih jadi baik banget. Nih ya, aku pakai ini. Ini adalah hadiah dari fandom Sonohada juga, Kim Sono. Jadi dia bikin baju dengan motif kayak batik gini ya. Itu tuh ada tulisan ini Kim Sono. Ini tuh siluetnya Sono. Dengan bunga-bunga tuh. Ya ampun. Ini dibikin spesial, terus aku dikasih kan kayak wah, oh kalian baik banget. Kita tunggu debutnya Indra Herlambang jadi artis K-pop aja ya kayaknya ya. Kayak mungkin setelah ini mungkin dia akan bergeser dari MC artis-artis Korea yang ke Indonesia. Let me dance. Itu sih cita-cita aku kalau nanti tiba-tiba, iya. Oke. Kalau nanti tiba-tiba mereka bikin gitu ya, satu boy group Manula, aku masuk. Masuk lah. Iya kan? Belum ada loh. Iya kan? Ada super junior, super senior. Nah. Masuk nih umur 50-an. Membernya siapa? Membernya aku sama aku cari lagi nanti ya Pak Depade lainnya. Lain. Kita kasih tepuk tangan. Luar biasa sih Indra Herlambang. Aku gak pernah nyangka sih Mas Indra akan seheboh ini Heboh dengan banget, maaf ya. merchandise K-pop dan kegilaan terhadap K-pop. Thank you so much for coming Mas Indra. Aku yang terima kasih, Van. Jangan lupa kalau Gongyu kesini. Tenang. Nanti aku bilang Gongyu ya, suruh telepon kamu. Kayak kenal gue. Mohon maaf, akrab bener. Oke, usai jeda kita masih akan kembali di Talking Span dengan totalitas lainnya. Tetaplah bersama kami. Dari sekian banyak teman-teman komunitas aku paling muda. Oh ini ada komunitasnya? Iya. Komunitas Keropika Keropi atau Lovers Indonesia, yang di Indonesia ya, di luar negeri juga banyak. Nah di Indonesia yang sering kita ngumpul, aku paling muda, berarti yang lebih tua dari aku banyak.